juaranya saya pikir juga masih akan Liverpool atau Manchester City. Karena persoalannya siapa yang menyertai mereka di posisi ketiga dan keempat. Nah, itu yang akan sangat menarik karena masih ada banyak United bisa, walaupun sekarang masih ada di urutan ke-15, nantinya juga akan naik lagi lah itu. Sabar Tio, semua akan ada pada waktunya. Ya. Semua akan kalah pada waktunya sih kalau Mas Tio, kita PHP kita, Mas Tio. PHP ya PHP. Ya datang itulah. Dia itu jeli sekali kan? Itu formula bicara itu. Dia panjang lebar kiri kanan ujungnya Jerman itu. Itu. Halo guys, kembali di Komdak Komentator Dadagan. Terima kasih sudah nonton Tes Blue TV dan selalu tentunya ikuti berita-berita sepak bola dan olahraga lainnya di channel kesayangan gue ini. Tentunya terima kasih sudah subscribe dan juga share videonya kemana-mana. Dan kali ini gue akan kedatangan 3 bintang tamu luar biasa. Ex-Bein Sport 2013 mereka dibayar dolar guys. Luar biasa, luar biasa. Orang-orang yang luar biasa ini, dan kali ini ada Coach Yentu Mena. Coach Yentu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang yang ninggalin gue lama banget. Biasanya gue sama gue tiap hari, kali ini udah 2 minggu gue ditinggal oleh Yentu Mena. Ya. Ini jalan pulang ya Coach? Iya, makanya gue gantiin lu, gue bawa sepeda di belakang. Ya. Itu tidur bawa sepeda luar biasa. Yang kedua adalah Mas Gita Suwondo. Ya. Halo, assalamualaikum. Syukron sudah dipanggil di Komdak ini. Syukron itu bahasa Qatar. Bein Sport Qatar kan. Syukron. Oke, bahasa Qatar dulu karena Bein Sport dari Qatar. Ya. Sehat Mas Git? Yes. Terima kasih ya Aubameyang ngalahin United. Sudahlah, nanti kita ketemu lagi, nggak tahu hasilnya gimana, lihat nanti aja lah. Ya. Dan ini special guest. Wah, ini kalau dulu orang taruhan selalu nyari Ropan nih. Nah, kali ini ada Bang Ropan. Papi Ropan, apa kabar? Ya, baik. Olah. Salam sejahtera untuk semua, ya. Ya. Ini dulu selalu mengisi hari-hari sejak Global TV sampai di Bein Sport ya, sama Bang Ropan nih. Sama juga sama Mas Tio lah. Sama-sama di Bein kan kita? Ya, betul. Ya, jadi bukan 3 orang, 4 orang dong Bein. Satu lagi, siap 1 kurang 1 ya? Iya, 1. Iya. Oke, kita akan ex-Bein kali ini berbincang-bincang mengenai bagaimana pandemi COVID-19 yang sudah cukup lama, hampir 1 tahun, 2020 rasanya selalu corona lagi. Nah, apakah ini pandemi bisa merubah situasi kekuatan? Apakah mungkin Bayern Munchen gagal juara? Apakah mungkin Juventus gagal juara? Apakah mungkin Roma jadi juara? Semua kemungkinan bisa terjadi di Extraordinary League kali ini. Oke, gue bahas dulu karena gue udah ngomong Bundesliga kan. Bang Ropan, apakah ini Bundesliga akan ada juara baru karena setelah pandemi yang tentunya mengganggu sepak bola dunia? Enggak. Wah, cepet banget dia bilang enggak. Iya. Iya, kita percaya kita. Ini pasti Bayern Munchen ya kalau lu Bundesliga ya. Jadi saya berharap Mas Tio ada juara baru, oke lah, karena udah bosan juga Munchen 8 tahun ini sama kayak Juventus kan. Udah 9 tahun, yang Munchen 8 tahun itu kayak nggak ada klub lain lagi di Jerman sana. Cuma mau bilang apa lagi kan, karena uang berkuasa kan. Jadi di mana semua pemain-pemain Jerman itu tidak akan mereka dalam sejarah kalau nggak pakai kostum Jerman. Jadi tim nasional itu nggak sempurna buat mereka. Jadi semua berlomba-lomba untuk masuk di Munchen. Jadi kemana-mana Munchen itu pasti kualitasnya bagus, di atas rata-rata, mungkin cuma 1-2 yang bisa bersaing, Dortmund lah, iya kan. Jadi saya pikir memang masih Munchen kalau dari kedalaman skuad dia, ya, memang sulit untuk dikalahkan. Cuma saya mau adalah Gladbach, mungkin Leipzig, Dortmund lah. Sehingga ini akan lebih enak bagi Jerman. Kalau Munchen lagi, bingung juga gua nih. Memang nggak ada klub lain yang bisa kalahin dia. Terlalu amat. Iya. Emang kalau kita ngomong Jerman atau Bundesliga, mau ngomong bener aja salah di depan Bang Ropan. Itu dari dulu. Gue SMP mungkin begitu dah sampai sekarang. Mas Git, sepak bola. Mas Git, bagaimana Mas Gita melihat liga-liga Eropa di pasca pandemi ini? Apakah memang ada yang menarik ataukah tim-tim yang biasa juara akan tetap menguasai?
Gue pikir sih akan tetap menguasai ya. Kalau kita tadi Papi Ropan kan bilang bahwa Bundesliga oke, awal-awalnya kayak musim lalu lah. Yang lain-lain itu mimpin-mimpin di atas, Bayern Munchen nggak bilang ngefor sih, start yang lambat dari Bayern Munchen. Pasti balik-baliknya nanti di tengah-tengah kompetisi atau bahkan di Desember ya mereka naik lagi. Liga-liga lain juga sama. Kalau kita lihat PSG juga 2 kali kalah di awal. Untuk pertama kalinya dalam waktu berapa ya? 6 tahun terakhir mereka 2 kali kalah di awal. Tapi kan tetap aja nantinya akan menang-menang terus. Mungkin yang agak ketat adalah di Inggris mungkin ya. Kalau kita lihat Everton sempat di atas, terus Aston Villa tetap di atas. Tapi tetaplah Everton buktinya udah kalah 2 kali langsung. Sekarang yang di atas namanya tetap Liverpool. City juga baru main 1 pertandingan lebih sedikit dari yang lain-lain. Jadi nantinya juga gue pikir juga akan tetap di atas. Jadi tetap yang itu juga. Kalaupun ada ya mungkin di Italia, Juventus mungkin tidak akan sedominan musim-musim kemarin. Setidaknya ada yang mengikuti. Tapi juaranya kalau ada Cristiano Ronaldo ya rasa-rasanya akan tetap mereka di situ. Pandemi lebih memungkinkan membuat persaingan jadi agak ketat. Kenapa? Karena ada klub-klub yang kehilangan pemain karena 2 minggu pandemi kayak Cristiano Ronaldo kemarin kan. Tapi begitu dia masuk dia cetak gol lagi. Terus kayak kemarin Ajax harus terbang ke Michelin dengan hanya bawa 17 pemain. Nah, kalau terus-menerus seperti ya, apa? Menang juga tapi. Iya, menang juga tapi itu kan repotnya adalah mereka hanya berhadapan dengan Michelin. Yang sangat menarik kalau misalnya pandemi itu merusak seperti Napoli yang tidak main kemudian dinyatakan kalah ya itu mungkin tapi itu kan one off aja ya nggak akan seterusnya. Jadi gue pikir juga tetap aja klub-klub yang ada di atas tuh klub-klub yang sudah biasa menjuarai liga atau ada di papan-papan atas liga gitu. Oke. Nah, ini kalau ke Bro Coach nih pertanyaan beda nih. Nah, sejauh ini bagaimana persiapan tim-tim ya kalau kita sempat bahas tuh sama Coach Yen tuh persiapannya berkurang, kemudian persiapan tim berkurang, stamina pemain juga berbeda. Nah, ini apakah memang ini hanya di putaran pertama saja? Setelah lepas Desember nanti akan kembali tim papan atas yang menguasai? Kalau kita bicara teknis ya orang kan selalu bilang sepak bola hari ini dan sepak bola yang akan datang kan orang memprediksi melalui tren sepak bola. Tren sepak bola itu biasanya 4 tahun sekali. 4 tahun sekali ini baru kalau dari Piala Dunia baru 2 tahun ini. Terus mungkin yang mempengaruhi adalah kondisi extraordinary yang sangat spesial karena COVID. Kemudian persiapan yang memang semua tim sebenarnya sama, tapi yang membuat tim-tim besar kalau menurut saya itu dia terseok-seok di depan karena istirahat pemainnya kurang dengan tim-tim lain sehingga mereka perlu recovery beberapa pertandingan di awal. Jadi memang sulit juga kita melihat mereka untuk bermain maksimal dari awal karena kalau kita lihat tim-tim yang masih bermain di Champions League, UEFA League dan kompetisi lokal pasti akan terkuras ya. Kalau kita lihat PSG terseok 2 kali kalah di awal, terus Liverpool juga mengalami kelelahan. Ini terbukti dengan banyaknya pemain yang cedera di awal. Tapi mereka pasti beradaptasi lah. Kan kalau kita bilang sepak bola sekarang itu kan seperti triangle-nya Bermuda. Jadi ada player power, kekuatan pemain dalam bermain itu kan berkaitan dengan physical conditioning, rest, kemudian recovery. Kemudian ada sport science bagaimana orang menganalisa pertandingan sangat cepat. Kemudian latihan datang dari analisa, kemudian memprediksi apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan menghadapi lawan berikutnya. Jadi flexible tactical itu berjalan, hampir semua tim melakukan yang sama. Yang terakhir segitiganya itu law enforcement. Sekarang ada perubahan karena biasanya kalau dulu profesional selalu dipadati penonton, support dan segala macam. Sekarang kan stadion semuanya sepi. Ya. Jadi agak berbeda dukungan yang diharapkan sekarang gitu. Dan beberapa tim misalnya kalau kita bicara sistem, biasanya pemain yang membuat sistem itu berjalan. Nah, kadang-kadang adanya pelatih baru sehingga pemain tadi tidak bermain sesuai sistem yang sebelumnya. Ada adaptasi, misalnya Messi misalnya dengan kondisi saat sekarang mungkin Koeman tidak memposisikan Messi dalam posisi yang dulu dia free roll mungkin. Atau Jose Mourinho sekarang dia menciptakan pemain-pemainnya
lebih tajam dan tren sepak bolanya Mourinho dulu orang bilang lebih banyak bertahan, sekarang malah attacking. Jadi dia beradaptasi dengan apa yang dibutuhkan oleh sepak bola. Gitu kali. Ya. Nah, tadi Coach Yanto atau Yayan bilang tanpa penonton. Bang Ropan, ini Milan luar biasa nih nggak ada penontonnya. Mimpin klasmen. Semua lewat. Nomor 1 sekarang belum terkalahkan. Apakah memang ini ada pengaruhnya Bang Ropan kalau lihat penonton dengan hadir di stadion dengan tidak adanya penonton? Dari musim lalu kan menurut saya hanya ada 2 tim yang bagus di saat pandemi ya. Satu adalah Milan, terseok-seok di paruh pertama, tapi setelah Selatan datang di Desember, kemudian mereka tipis sekali, hanya kalah lawan Genoa terakhir sebelum ini berhenti. Habis pandemi, Juni mulai, mereka tidak pernah kalah. Tampil bagus ya, sehingga dapat jatah di Liga Eropa, di bawah Roma lah. Ya. Kedua adalah MU. Hancur lebur di musim sebelumnya, di paruh kedua mereka setelah pandemi tidak pernah kalah 14 pertandingan di semua kompetisi, 9 di Liga. Jadi sehingga mereka bisa menyalip Chelsea ada di peringkat ketiga, kan? Chelsea keempat. Jadi memang ada penonton pengaruh juga bagi mereka ya. Saya nggak tahu kalau penonton ini datang ketika semua normal, ini bisa kalah juga. Apakah mereka 2 tim-tim ini hanya hebat di pada saat nggak ditonton ya? Bisa mereka bagus. Tapi bukan itu sebenarnya, bukan itu. Cuma memang kalau saya bisa melihat pandemi ini memang berpengaruh juga bagi semua tim. Hanya saja euforia ini terjadi pada klub-klub atas. Selalu pemain-pemain itu yang digembar-gemborkan yang terjadi COVID itu adalah kenapanya klub-klub besar ya. Ronaldo, kemudian Neymar, Mbappe, Thiago, Mane. Kenapa klub-klub Sassuolo, Cagliari tidak ada misalnya, Leeds tidak ada, Brighton tidak ada pemain-pemain, tapi Arteta kemudian ada di sana, ya kan? Banyak lagi kemudian Hudson Odoi, banyak pemain-pemain yang klub-klub besar selalu yang diomongin itu ada pemain, ada COVID Selatan, Ibrahimovic datang semua kan, David Silva gitu loh. Kita nggak pernah dengar klub-klub kecil itu bermasalah, padahal kalau mereka hilang seperti Ajax yang sampai 7-8 pemain berpengaruh sekali untuk di kompetisi ya terjadi. Tapi karena klub-klub besar ini punya kedalaman skuad yang bagus, saya pikir nggak ada pengaruh juga ya bagi mereka. Ada 1-2 pemain yang kena COVID, begitu kembali bagus. Ya, tidak ada Ronaldo juga, nggak ada pengaruh juga bagi Juventus karena mereka punya kedalaman yang bagus. Ya, artinya ada 22 pemain yang siap dipakai, 3-4 yang kena COVID nggak apa-apa. Ya kecuali jangan tiru seperti Napoli lah. 2 pemain yang bukan pemain utama mungkin yang kena, mereka tidak hadir. Coba kalau mereka hadir, mereka menang, mereka pimpin klasemen sekarang, klasemen di Serie A. Karena gara-gara kalah itu, mereka turun di bawah. Sebelum mereka kalah dari Sassuolo kemarin ya 2-0. Jadi saya pikir memang klub-klub yang akan berjaya nantinya, saya pikir nggak ada pengaruh dengan COVID menurut saya. Nggak tahu kalau yang lain punya pendapat yang beda. Klub-klub yang punya kedalaman skuad bagus, dengan materi bagus, mereka pada akhirnya nanti, setelah melewati 20 pekan, mereka ada di atas semua. Ya kan, Liverpool, City, Chelsea, ya. Pasti mereka Spurs, ya. Sorry, saya nggak bicara Arsenal atau MU nih, Tio. Mas Gita, bukan gitu. Ya kan? Tapi kalau kalau tim itu kalau sudah kalah 3 kali itu kan goyang, berbahaya kan? Bukan tidak mungkin dia 3-4. Iya. Karena ini kan sudah 3 kali kalah nih masing-masing. Nah, masih pertandingan baru pekan ke-7 masuk pekan ke-8 masih berbahaya, masih banyak. Kalau sudah 5-6 kali kalah berat. Apalagi di kompetisi yang ketat seperti di Inggris ya. Sama juga di Italia. Pada ujung-ujungnya Juventus, Milan, Inter, gitu-gitu aja. Mungkin Roma akan masuk. Memang ada Atalanta yang kuat sana, ada Sassuolo. Nanti lihat aja tuh. Kita lihat sekarang di Inggris kan, Everton bagus, start pertama bagus, Aston Villa bagus, 4 laga pertama sapu bersih. Sekarang keok, Aston Villa keluar jauh, Leeds yang dianggap sebagai tim yang akan bagus mengganggu, nggak bisa juga, inkonsisten juga, ada di luar sekarang semua. Jadi akhirnya kita bisa lihat klub-klub yang punya kekuatan bagus, materi, uang bagus, mereka aja. Sama di Spanyol juga begitu, Atletico, Madrid, Barca, ya itu yang akan terjadi. Nggak usah ngomong di Bundesliga lah, Bundesliga udah tahu sendiri dong jawabannya kan, nah gitu. Saya pikir itu COVID bagi kita sih nggak ada pengaruh untuk merubah. Di awal-awal aja itu ada turbulensi, riak-riak kecil lah yang terjadi Tio di sana. Tapi ujung-ujungnya saya katakan lagi, mereka lagi kok yang akan datang untuk masuk di zona Champions gitu loh. Paling-paling 1-2 klub yang bikin kejutan mungkin kalau di Inggris ada Leicester yang harus dijaga kan. Itu aja mungkin. Ya, kita masih bahas Liga Italia nih, Bang. Nah, ini kalau ke Mas Gita internasional ya atau Inter Milan nih sepertinya masih sulit ya. Conte belum bisa tune in, masih sulit untuk bisa meraih kemenangan. Mereka juga terseok-seok di Liga Champions. Ya,
Mungkin agak kejutan ya, kalau kalau dipikirkan ini tahun keduanya Conte. Harusnya tahun pertama memang dia terseok-seok di awal, dia agak meningkat di akhir, tapi tahun kedua seharusnya dia melanjutkan apa yang sudah dia lakukan di tahun-tahun terakhir ya. Mereka kan masuk ke final Liga Eropa, Ya. mereka juga di kompetisi juga bagus di menjelang akhir lah, menjelang akhir kompetisi pasca pandemi, walaupun nggak bisa menyalip Juventus saat itu. Tapi seharusnya tren itu diteruskan dengan adanya beberapa pemain baru yang mereka dapatkan sisa dari musim lalu. Tapi justru tidak. Ini jadi saya pikir juga salah satu kejutan musim ini adalah tidak cepatnya Conte membuat timnya bisa tune in dengan lawan-lawannya. Dan ini yang akan membuat mereka nanti kewalahan. Karena Juventus apapun pasca CR7 sudah kembali dari dari sakit COVID-nya, saya pikir juga akan terus melaju, dan ini yang pasti akan merepotkan Inter nantinya. Dan bukan saja Inter di Serie A, Inter di Liga Champions pun juga akan sangat berpengaruh. Oke, bahkan sekarang Inter baru 2 kali seri dan 1 kali kalah ya, ada di posisi terbawah grup mereka, dan bahkan bukan tidak mungkin mereka akan tersingkir kalau kalah lagi dari Real Madrid nanti di akhir November gitu. Oke, untuk kasihan tuh Juventus kayaknya susah juga ya adaptasi dengan Pirlo. Pirlo juga nggak garang-garang amat nih, bagus sebagai pemain tapi sebagai pelatih masih banyak minim pilihan strategi. Ya, yang membuat perubahan di sebuah tim itu kan kalau kita bicara itu kualitas coaches ya. Karena justru sekarang kalau perubahan sepak bola itu dibawa oleh pelatih, karena pelatih lah yang mempunyai strategi. Nah, strategi itu yang coba dia mainkan sesuai dengan kualitas pemain yang dia miliki. Nah, kalau kita melihat karirnya Conte, jujur harus kita katakan belum teruji, karena Conte pun juga di level junior saja pun dia belum mendapatkan pengalaman. Beda dengan Lampard, mungkin dia pernah di akademi Chelsea, kemudian Pep dari La Masia cukup lama, sehingga pemain yang naik ke atas pun akhirnya pemain-pemain dia yang dia bentuk dari akademi. Jadi mohon maaf, kita memang tidak selamanya legend itu bisa menjadikan tim kembali kepada kejayaannya. Ini sudah dilakukan berkali-kali oleh AC Milan. Siapa aja pelatih AC Milan mengandalkan mantan pemain tuh, kan? Semuanya juga tidak sukses. Justru sekarang orang yang datang bukanlah mantan dari Milan, bukan mantan pemain maksud saya, justru bisa membangkitkan tim. Jadi tidak benar juga filosofi yang menyatakan bahwa legend itu bisa membantu tim kembali. Tidak juga, nyatanya sudah dilakukan oleh Milan beberapa tahun, puluhan tahun terakhir, Sidorf, Inzaghi, dan lain-lain. Ternyata juga Milan tidak kembali ke performnya setelah berapa kali pergantian pelatih. Jadi Pioli ya, menurut saya, Pioli ya, bikin Milan bagus. iya, makanya saya bilang, artinya pengalaman kemudian kualitas dari coaches itu menentukan bagaimana dia membawa tim itu. Karena kalau kita bicara di level tinggi kan, yang paling penting elemen kuncinya itu kan technical ability. Sementara technical ability itu lahir dan dapat dari pengalaman dia melatih. Nah, bagaimana dia mempunyai technical ability dalam menentukan formasi, format, dan segala macam, sementara dia tidak ditempa oleh hal-hal yang seperti yang didapatkan oleh pelatih-pelatih muda lain. Kita appreciate sih misalnya Arteta misalnya di Arsenal, tapi dia sudah pernah membawa tim Manchester City walaupun sebagai orang kedua di bawah Pep, tapi dia datang ke Arsenal dengan konsep yang berbeda yang dilakukan oleh Pep, bukan dia meniru apa yang dibuat oleh Pep. Bahkan sekarang tren sepak bola kan berubah, hampir semua pemain muda, pelatih muda itu mencoba merubah tren yang tadinya bermain dengan 4 back sejajar, sekarang mereka pakai 3 semua loh. Tapi cara bermain 3 center back-nya itu berbeda-beda. Arteta misalnya, 3 center back dia, center back yang sebelah kiri itu adalah back kiri. Kalau saya salah koreksi Mas Gita, karena Mas Gita yang beli kan, yang beli pemainnya Mas Gita kan. Kira-kira saya yang Uber tuh waktu itu. Kan CEO-nya Mas Gita. Iya betul. Nah, Kirendelny itu adalah back kiri, dia jadikan center back kiri. Mungkin pemikiran Arteta adalah ini
pemain kenapa center back kiri supaya dia bisa langsung mengirim umpan dengan kaki kiri. Beda kalau center back itu kaki kanan, putar badan dulu dia. Kemudian yang kedua, dia lebih banyak membantu serangan sampai dia melakukan crossing loh. Kalau di beberapa pertandingan kita lihat Terni itu sampai melakukan crossing. Siapa yang menggantikan posisinya? 2 gelandang pivotnya itu yang turun menggantikan. Beda dengan 3 center back yang dimainkan oleh Lampard misalnya. Itu memang murni center back dan justru memainkan satu center back yang di tengah itu seperti libero midfield. Kalau kita bicara center back-nya Chelsea di tengah-tengah itu dia nggak berdiri di belakang. Kalau dulu orang bermain libero kan, libero di belakang. Baresi misalnya, dulu kan dia libero memotong bola. Sekarang enggak. Libero modern itu di depan 2 center back, dia memotong jalan bola sebelum masuk ke striker. Jadi libero midfield namanya. Beda yang dilakukan oleh Conte. Pirlo di Juventus dia memainkan 3-3-nya itu center back murni. Nah, mungkin efek dari ini berbeda mungkin cara pendekatan. Kemudian memang kalau kita lihat sejarahnya Pirlo melakukan tesis A-Pro-nya dengan formasi seperti itu. Tapi kan tesis yang dia lakukan itu kan belum teruji di level profesional. Mungkin dia melakukan di level amatir gitu, Bro Tio. Ya, berarti kalau secara nggak langsung, ini tadi Yanto bilang kekuatan Juventus berkurang karena pelatihnya kurang bagus ya. Belum tentu juara. Bang Ropan, Betul. singkat aja Bang Ropan, Liga Italia, Juventus juara lagi atau enggak, Bang Ropan? 90% bisa juara, 90%. Masih Masih bisa juara, tapi bukan 100% ya. Bukan 100%. Artinya masih cukup lah dia. Ya buktinya kan sekarang dia masih posisi dia menjaga di zona Champions kan. Memang Milan yang harus diawasi cuma Milan. Kalau mereka mampu mengalahkan Milan ya pasti juara lah. Jadi yang mereka harus awasi ya itu aja saya pikir. Jadi itu lagi-lagi Tio. Pesaingnya Milan ya, pesaingnya hanya Milan ya. Milan, saya pikirnya Milan kalau bicara sekarang ini ya, melihat dari tren yang ada Milan. Mereka harus berhitung di Milan. Kan musim lalu mereka kalah sama Milan bermain di San Siro kan. Nah, jadi itu yang apalagi sekarang kan dengan tim yang makin bagus, mereka konsisten sekali bermain. Bukan tidak mungkin mereka merepotkan bagi Juventus. Gitu. Juventus memang ditahan imbang, orang nggak tahu bagaimana Verona tahan imbang, bermain Croton imbang juga, sama Roma juga imbang. Tapi ya itu nanti ujung-ujungnya lagi ya pasti dari atas. Di saat pemain-pemain lain banyak yang cedera ya mereka punya kekuatan yang bagus, datang dari bench bagus-bagus juga. Jadi tetap mereka ada di atas. Gitu. Yes. Berarti Serie A mungkin lebih mudah untuk diprediksi. Ligue 1 lewatin karena juaranya pasti PSG. Bundesliga saya lewatin karena pasti juaranya adalah Bayern Munchen, bukan Bayern Mönchengladbach ya, bukan Mönchengladbach ya. Oke, kita menuju ke La Liga, Mas Gita. La Liga ini Barcelona keluar dari 10 besar. Apakah memang ini satu transisi yang terlambat dan kemudian kemungkinan Messi pindah di bulan Januari ini juga akan menghancurkan era Barcelona yang bisa dikatakan ini apa? Tim alien. Sebenarnya repotnya adalah pelatih baru ya. Pelatih baru masih di bawah bayang-bayang Messi. Artinya kan Barcelona masih dipertanyakan. Ini pelatihnya Koeman tapi Messi yang pegang peran gitu kan. Nah ini yang pasti merepotkan Barcelona. Terus ada satu lagi, Koeman kan nggak dapat semua pemain yang diinginkannya gitu kan. Dia hilang Luis Suarez, dia hilang Arturo Vidal yang memang pengen dihilangkan, tapi dia juga nggak dapat Memphis Depay yang dia pengen gitu loh. Jadi nggak semuanya memudahkan bagi Koeman. Kemudian ya itu tadi Messi saga tadi yang masih akan berlanjut lagi. Apakah Messi pindah? Inter kabarnya kan terakhir akan mengambil Messi. Kemudian yang lain lagi adalah Bartomeu yang mundur. Mau tidak mau 90 hari lagi kan ada pemilihan. Victor Font kalau sampai kepilih kan dia sudah berjanji bahwa akan mendatangkan Pep Guardiola, akan mendatangkan Xavi Hernandez, berarti tidak akan memperpanjang Koeman. Jadi saya pikir juga sangat tidak nyaman bagi Koeman. Tapi kalaupun keluar dari 10 besar, rasa-rasanya masuk zona Liga Champions pun masih ya. Hanya persoalannya adalah dia sudah kalah, Barcelona kan sudah kalah di El Clasico, di kandang sendiri. Nah, masih akan ada pertandingan lagi nanti melawan Atletico Madrid, masih akan ada pertandingan lagi melawan Real Madrid di Bernabeu atau di lapangan satunya lagi kalau masih tanpa penonton. Jadi saya pikir juga akan tetap repot bagi Barcelona untuk menjadi juara La Liga. Tapi kalau masuk ke zona Liga Champions sih rasa-rasanya
ya itu tetap langganannya mereka lah. Barcelona, Atletico Madrid dan Real Madrid sendiri masih akan ada di 3 besar, ditambah siapa yang akan menyertai mereka sebagai posisi keempat nantinya di La Liga. Gue demen nih, Barcelona tidak akan juara. Gue demen. Ala Madrid. Kalau juara sih susah, gue bilang ya, karena itu pasti akan ada ya itu tadi hal-hal Madrid itu tadi, atau Atletico Madrid yang bisa. Ya. Kuman dipecat tuh, Tio. Ya harus ganti pelatih Jerman kayaknya. Hah? Ya, saya pikir begitu juga sih. Nanti dulu. Itu kenapa ngatain Koeman? Padahal udah pakai baju oranye berapa kali tuh? Baju oranye sekali, baju Belanda away 1 kali itu di mana-mana. Kita harus hargai Git. Ada orang kasih kita mesti pakai dong biar dia lihat. Iya kan? Ya. Ada teman di Pati itu sampai bilang itu pengkhianat itu katanya gitu langsung. Kalau saya pakai Jerman kan jadi nggak enak kalau pakai Jerman terus. Iya kan? Nggak enak. Jadi pakai Belanda lah, gitu kan? Gitu. Oke, Bro Yan, Bro Coach. Ya. Zidane, ini kayaknya nggak segarang musim lalu. Apakah memang ada penurunan kualitas dari para pemain muda Real Madrid? Mudah kebobolan. Kalau kita lihat bagaimana si Zidane yang doyan daun muda lah ya. Apa nih? Doyan daun muda maksudnya pemain muda Mas kita. Oke. Salah fokus Iya, nih, kan? salah fokus. Ya. Nah, dia lebih senang memang menciptakan atau memunculkan pemain-pemain baru. Nah, tapi kan itu tidak serta-merta bisa berjalan mulus. Mungkin pada saat sebelumnya ketika Zidane bisa hadir kemudian juara champion, juara lokal league dan segala macam, saya pikir waktu itu momennya dan ada lakinya Zidane. Mungkin saat ini dengan keadaan begini banyak pemain yang dia coba orbitkan tidak semulus dengan sebelumnya, karena kan di pelatih itu ada menyebutkan bagaimana pelatih itu melakukan proses dengan trial and error. Jadi ketika dia mencoba pemain muda baru, terjadi kesalahan atau mungkin salah menurunkannya di pertandingan penting, atau mungkin dia berharap ada dukungan dari tim pemain seniornya tapi tidak seperti yang diharapkan. Kemudian beberapa pertandingan awal itu dia kehilangan pemain kunci, Ramos di belakang. Setelah Ramos kembali, pertahanan biasa-biasa aja. Artinya Zidane akan sangat tergantung dengan Ramos di pertahanan. Nah, yang harus diciptakan Zidane mungkin adalah cover bagi Ramos ketika Ramos mengalami cedera, akumulasi, dan lain-lain. Jadi, kalau melihat justru yang menjadi topik bagi kami di kepelatihan sekarang adalah bagaimana Zidane itu bisa menciptakan pemain seperti dia diciptakan orang lain. Ini menjadi topik di kepelatihan seluruh dunia saat sekarang. Ini menjadi hal yang sangat fenomena dengan Zidane yang seorang profesor, dia juga bisa mencoba melakukan apa yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Ini menjadi pembahasan semua pelatih di FIFA dan AFC, dan sekarang menjadi tren yang akan coba dibahas di setiap workshop pelatih di dunia. Jadi kita sedang mencari apa sih yang dilakukan oleh Zidane, seperti apa sih dia mendevelop pemain. Kan kalau kita lihat Eropa itu udah nggak bisa dikejar lah soal develop pemain muda. Setiap tahun muncul terus pemain muda, beda dengan benua lain lah. Nah, ini salah satu fenomena yang lahir dari Zidane yang selalu muncul pemain muda ketika dia melatih di suatu klub. Kalau kita bicara juara liga lain, Jerman, dan segala macam kan masih kayak Milan, masih pemain-pemain tua. Tapi Zidane kan tidak. Dia tampil dengan skuad yang bisa dibilang dia setiap tahun meremajakan pemain-pemainnya. Itu kira-kira Bro Tio. Ya, dan ini satu regenerasi yang berjalan bagus ya, berbeda dengan Barcelona. Barcelona kehilangan sosok goyang, sedangkan banyak sekali pemain muda yang dipromosikan oleh Zidane berhasil. Ropan, apakah Sociedad, Villarreal pengganggu ataukah penantang untuk Madrid dan juga Barcelona? Ya, di awal-awal saya pikir ya penantang, ya mengganggu ya, iya kalau di awal-awal ya. Sekarang kan Sociedad ada di atas, melebihi 1 pertandingan dibandingkan dengan Madrid, lebih 1 pertandingan ya.
Kemudian ada mengganggu juga Cadiz. Dia mampu mengalahkan Madrid kan, bermain di Madrid juga. Ya, ada juga Granada. Tim-tim yang bisa mengganggu, saya pikir ya. Tetapi ya memang sulit kalau pada akhirnya juga kalau memang masih Madrid yang ada di sana. Nanti mungkin di atas 10 pekan, 15 pekan kita akan lihat bahwa Sociedad akan ada di bawah. Madrid bermain di Sociedad, main pekan pertama 0-0. Ya, main di Sociedad. Jadi akan main di Madrid. Pasti saya pikir Madrid akan menang. Ya tergantung bagaimana Zidane meramu tim ini ya, untuk ini memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lainnya juga ini bisa berkembang. Jadi memang agak sulit kalau bisa dikatakan. Nanti akan seperti Inggris juga, lama-lama bisa Everton turun gitu kan, Leeds turun, Aston Villa turun, akan begitu juga nantinya. Akan kita lihat nantinya kepada saat 5-6 pekan ke depan tim-tim mana yang akan bisa bagus. Jadi kembali lagi gitu. Dan kita udah bilang tadi yang paling ujung-ujungnya itu aja 3 tim itu kan. Madrid, Barca, Atletico, tim keempat mungkin Sevilla yang akan mengganggu ya sekali. Mungkin ada Betis yang bisa mengganggu gitu loh. Valencia bisa aja. Tapi 3 ini kan susah tergoyahkan di zona Champions. Tetap mereka akan hadir terus dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun 3 ini terus datang terus mewakili Spanyol. Jadi itu yang bisa terjadi. Sama kayak di Jerman kan, Dortmund sama Munchen itu lagi Tio, 2 itu lagi kan. Nah, tapi saya sana Jerman Bang, ini nggak bahas Jerman Bang. Iya, sama. Saya kasih contoh sama kayak di Jerman juga. Dua ini juga kan. Di Spanyol kan itu juga di Spanyol. Jadi memang sulit kalau memang ada mengalami turbulensi Madrid ya biasa. Dalam sepak bola selalu begitu. Nggak akan mungkin tim itu ada selalu di atas. Pasti akan kena juga, jatuh juga. Kalah 1 kali, kalah 2 kali bisa iman. Tapi itu biasa terjadi ya. Tapi konsisten yang diperlukan di sini kan adalah konsistensi. Ya, tim yang konsisten akan dilihat di atas 15 pekan, kelihatan sekali tim yang punya tradisi kuat, punya mental kuat, ya kan? Disiplin bagaimana, punya kedalaman skuad yang bagus, ada 2-3 pemain inti cedera nggak mengganggu. Nah, itu mereka aja tuh. Chelsea misalnya kuat, ada Liverpool bagus, gitu kan? Arsenal saya pikir akan mengganggu, akan juara. Saya membayangkan bahwa Arsenal akan juara, cuma nggak tahu nih gimana. Itu aja saya bisa pikir. Tapi di Spanyol itu enak juga kalau sampai pekan ke-10 atau 15. Oyarzabal ada di atas, Mikel Oyarzabal dan kawan-kawan. Ini kan pemain yang bagus yang sudah dipanggil di tim nasional kan? Ya. Kalau dia bagus, waduh, ini luar biasa. Sampai pekan 15 kita akan lihat Sociedad ada di atas. Ini akan sangat mengganggu. Kita lihat aja kalau Sociedad bertahan terus di urutan 1-2, bukan tidak mungkin ada juara baru. Setelah 15 pekan ya, kita lihat ini kan belum gitu loh. Bisa aja setelah 15 pekan Sociedad ada di urutan ke-7 atau ke-8. Nah, nggak tahu lagi tuh. Oke. Itu kita lihat emang tadi sudah bahas 2 liga dan itu liga-liga yang mungkin akan dikuasai oleh tim-tim yang sudah biasa ya. Tidak ada gangguannya dengan pandemi ini. Oke, ke Liga Inggris. Ini Liga Inggris seperti deja vu ketika Everton dan Leicester kembali di papan atas. Nah, Mas Git, apakah emang ini hanya sementara saja? Karena ketika kemarin Everton tampil tanpa James, tampil tanpa Richarlison, tampil tanpa Digne, tampil tanpa Coleman, mereka hancur. Nah, ini bench mereka tidak rata, kedalaman skuad tidak rata. Apakah Liga Inggris juga terpengaruh dengan pandemi, ataukah Mas kita melihat tetap City dan juga Liverpool? Rasa-rasanya akan Liverpool juga ya. Karena Liverpool udah di atas lagi sekarang. Ya, mungkin yang agak menurun dari Liverpool pertahanannya. Tapi mereka kan kemasukan banyak ya. Hampir semua pertandingan mereka kemasukan. Tapi jelas bahwa mereka berapa? 15 gol. Iya, 15 gol mereka kemasukan dalam 7 pertandingan. Itu enggak seperti Liga Champions bagus loh, Liga Champions loh. Iya, betul. Liga Champions bagus. 3 laga clean sheet loh. Enggak ada Van Dijk kan? Enggak ada Van Dijk ya. Tapi penyerangan mereka kan tetap luar biasa. Bahkan sekarang ada Firmino sudah bisa diganti oleh Jota ya di Liga Champions kemarin kan. Artinya kedalaman skuad mereka juga sangat baik. Jota bisa. Kemudian ada yang bilang harta, tahta dan Jota. Jadi kan udah itu miliknya Liverpool lah artinya. Harta, tahta dan sepeda, Mas. Jadi susah juga, ujung-ujungnya ya akan sama. Tadi kalau Ropan bilang, saya heran nih Arsenal. Dari awal saya juga nggak akan mikir Arsenal akan juara. Enggak lah itu, masih lama. Tapi kan 4 trofi, ada 4 trofi kan saya bilang tadi. Ada 4 trofi dong. Masalahnya di Arsenal 1 Git, masalah di Arsenal 1 Git. Juara Community Shield, nggak boleh. Pemali Pabi. Dia juara Community Shield Arsenal itu kalau nggak juara.
Gitu. Tidak tahu tuh. Itu salah dia kalau dia kasih Liverpool juara kemarin, nah Arsenal juara nih IPL. Iya. Susah. Balik lagi Liga Inggris tadi ya. Everton oke ada di atas, tapi lama-lama juga akan turun. Leicester ya itu tadi Ropan tadi kan bilang ya, Papi Ropan tadi kan bilang Leicester akan mengejutkan, harus hati-hati karena bisa aja masuk Liga Champions. Juaranya saya pikir juga masih akan Liverpool atau Manchester City. Karena persoalannya siapa yang menyertai mereka di posisi ketiga dan keempat. Nah itu yang akan sangat menarik karena masih ada banyak United bisa, walaupun sekarang masih ada di urutan ke-15, nantinya juga akan naik lagi lah itu. Sabar Tio, semua akan ada pada waktunya. Ya. Semua akan kalah pada waktunya sih. Kalau Mas Tio, kita PHP kita, Mas Tio. PHP ya PHP. Iya, padahal kita tahu nih lawan Everton draw lawan Everton, kita tahu tuh. Ya, dia prediksi dulu, dia belum diminta prediksi, dia prediksi. Yang menariknya itu kan kalau Liga Inggris hampir rata ya. Jadi nanti itu yang ngerebutin 2 tempat sisa di Liga Champions itu akan sangat banyak. Ada 5 sampai 6 klub. Itu kan akan membuat Liga Inggris jadi sangat menarik. Terlepas pandemi ataupun enggak, Inggris kan sudah lockdown lagi, tapi liga tetap boleh dijalankan. Ini artinya liga juga tidak terpengaruh juga dengan pandemi itu gitu. Jadinya. Oke, Coach Centu, ini tadi Mas Gita bilang ada 5-6 tim yang memperebutkan zona Liga Champion. Nah, gua akan di luar City dan Liverpool ya. Ya, kita hitung City Liverpool pasti di atas. Nah, Coach Centu, bagaimana dengan pelatih-pelatih muda di Liga Inggris? Apakah ini akan juga banyak memberikan perubahan perbedaan di permainan Liga Inggris? Ada pelatih Fulham, kemudian Lampard masih terhitung muda. Oleh Arteta. Mikel, jangan Arteta, Mikel. Kita temennya kan, Mikel. Gimana? Tuh. Kita udah bosan kalau lihat pelatih tua kan senior maksudnya. Iya, pasti akan ada warna tersendiri lah dari pelatih muda. Apalagi mereka sebagian besar ada pelaku dari pertandingan dan pernah menjadi bagian dari tim itu. Tapi kembali experience nggak bisa dibeli dengan uang, kan itu aja. Nah, kalau kita melihat apa yang sudah coba dilakukan mereka masih butuh waktu untuk improve lah, karena menghadapi pressure dalam pertandingan itu kan harus dari pertandingan yang maha ketat loh ya, bukan maha sempit. Kemudian sepak bola di Inggris agak lebih mengutamakan terkait dengan physical preparation karena kompetisinya banyak sendiri nih dari negara yang lain. Cup lokal ada 3 gitu kan. Terus kalau ada tim yang lolos zona champion, zona Eropa, nambah lagi pertandingannya 1 di liga, di tengah-tengah liga. Kemudian itu sangat mempengaruhi, apalagi di awal musim mereka tidak cukup banyak recovery, kemudian tidak cukup banyak waktu untuk persiapan. Jadi ini akan mempengaruhi pasti sampai paruh musim ini. Saya pikir masih kondisi mereka masih turun naik. Mungkin setelah Boxing Day mungkin mereka baru bisa kembali ke tahta yang sebenarnya ya, karena di situ kita baru bisa lihat siapa tim yang bisa meminimalisir injury pemain, karena itu riskan. Kemudian menjaga peak performance itu nggak gampang. Ketika masuk bulan Januari dan Februari, Liga Inggris selalu mengalami masalah. Bahkan dulu Liverpool selalu ketika dia di atas atau dia tergelincir ketika di Januari dan Februari dia udah mulai kalah misalnya. Di situ City bisa menyalip. Kemudian bagaimana dia bisa mengeksplor taktikal yang dimiliki dia, beradaptasi dengan kebutuhan tim, siapa yang dihadapi. Jadi mungkin seperti sekarang pemain-pemain mantan pemain yang menjadi pelatih ini, dia punya satu tactical plan yang baru. Mungkin itu belum bisa beradaptasi cepat karena pemain pun juga namanya pemain mesti beradaptasi dengan kemauan dan taktikal. Karena harusnya pemain
yang menciptakan sistem of play-nya. Nah, sekarang pelatih mencoba memasukkan sistem of play yang dia buat, kemudian dia masukkan pemainnya ke sana dengan berbagai macam perubahan. Nah, jadi ini yang menjadi poin penting adalah ketika dia sudah punya pengalaman, kemudian punya banyak perhitungan. Kalau kita lihat tim yang ada di papan atas, saya pikir adalah pelatih-pelatih yang punya pengalaman lah di Liga Inggris, sehingga dia bisa memaintain peak perform dia, walaupun misalnya kayak Jose Mourinho, dia kalah 1-0, tapi sebenarnya dia memenangkan pertandingan waktu itu, dan itu gol penalti, dan pertandingan itu sebenarnya punya mereka, cuman kembali kepada laki atau keberuntungan dari setiap pertandingan. Itu kira-kira Bro Tio. Ya, Bang Ropan, ini tagar Ole out ini gencar banget nih, tagar Ole out setelah dikalahkan oleh Mikel Arteta. Bang Ropan setuju nggak kalau Ole out? Ataukah menunggu kesabaran? Karena ini baru awal musim dan di Liga Champions United juga bagus, menang terus. Iya, memang sulit ya, karena ini pelatih yang tidak seperti Arteta. Kalau bisa dikatakan, Arteta itu kan sebelum jadi benar-benar pelatih utama, dia menimba ilmu juga bersama dengan Pep, ya, menjadi wakilnya Pep dan merasakan bagaimana membawa tim juara. Kemudian dia datang, dia sebagai pemain yang bagus. Nah, kalau bicara dengan Ole ini memang berat. Ya. Kadang-kadang Ole juga agak keras kepala, ya, kelihatan dingin tapi kelihatan keras kepala, sulit untuk bisa diatur. Kita bisa melihat bahwa dari seluruh pertandingan yang dimainkan di seluruh kompetisi tidak pernah ada satu pakem starting 11 yang begitu bagus yang dimainkan oleh Ole. Berganti-ganti terus. Jadi ini menandakan bahwa dia tidak yakin dengan timnya, gitu loh. Atau rotasi, itu bisa dilihat. Dia boleh bagus misalnya di Liga Champions, tapi di Liga Champions kan dia mutar-mutar terus, ya kan? Menang lawan Paris dengan katakan dengan 3 back, kemudian berubah lagi, Maguire datang, hajar 5-0 Leipzig, dia kembali dengan 4 back, Wan-Bissaka ada. So Teles dia nggak pakai, di Paris dia pakai Teles untuk menjaga 3 back, dia kasih Wan-Bissaka di depan, ya kan? Kemudian Tuan Sebe bersama dengan Lindelof. Ya, jadi saya itu yang dia mainkan terus. Ada kadang Nemanja Matic kemarin juga main, tapi tiba-tiba nggak dimainkan ketika pertandingan berikutnya kalah lawan Arsenal, ya kan ada berubah-ubah gitu kan. Dan Van de Beek dimainkan sebelumnya lawan Leipzig, ketika Arsenal datang ke sana dia cadangan. Untuk apa pemain ini yang dibayar begitu mahal ya, datang dari Ajax yang pemain tiba-tiba hanya ada di bench terus. Jadi saya lihat nih Ole ini tidak punya yang sangat kuat ya untuk bisa melihat pemain, bisa membentuk suatu tim yang bagus. Anda bisa bayangkan Dio ya, itu di tim ini hanya ada Ferguson yang bisa menangani. Mungkin dia akan balik lagi seperti Opa Heynckes ketika Munchen. Iya, ini saya ketika Munchen drop, itu Rummenigge sama Hoeneß itu panggil Heynckes yang sudah mundur tahun 2013. Dia mundur bersamaan dengan Fergie ketika bawa ini juara, dan dia dipanggil karena mereka butuh itu. Dia dibutuhkan aja untuk berapa bulan aja untuk bisa membangkitkan motivasi lagi, kemudian dia keluar ketika tim ini juara, gitu loh. Nah, Fergie ini bisa datang, dia kan hadir terus di tribun kan. Kalau dia ada, Ole mungkin bisa ditarik sebagai asisten lah. Ya kan ada Michael Carrick di sana atau dimanfaatkan loh. Ada Nicky Butt atau siapapun mantan-mantan pemain. Nah, dia bisa mengangkat aja nih ruang ganti pemain yang bagus, kemudian dia keluar seperti Heynckes. Kalau memang untuk sambil menunggu mungkin Pochettino datang atau kalau dipecat ya, kalau bicara Ole dipecat karena memang sulit. Kita bisa melihat ketika itu setelah Fergie nggak ada, siapa lagi? Moyes datang lagi bagus-bagus di Everton, datang nyungsep. Ya kan? Van Gaal apa kurangnya? Dari Barca, dari Munchen datang habis, ya kan? Bahkan pemain-pemain dari Ajax, Depay nggak berkutik, dari Blin nggak bisa bikin apa-apa. Datang lagi Mourinho, apa kurangnya Mourinho, ya kan? Treble bersama dengan Inter Milan, IPL 3 kali bersama dengan Chelsea, treble di Inter Milan, bawa di La Liga juara dengan Madrid, tim-tim besar, ya. Datang di situ putus, selesai. Tapi hanya Mourinho satu-satunya pelatih terakhir yang kasih piala 3 kan, walaupun bukan IPL, dan dialah pelatih terakhir yang membawa tim ini menjadi runner up setelah City, ya kan di 17-18. Jadi setelah itu nggak ada. Nah, Ole sekarang datang dengan pengalaman yang minim, tidak punya apa-apa. Yang saya pikir ini sulit dia mengatur aja tim 11 pemain, 11 orang aja inti dia nggak punya, dia nggak bisa gitu loh. Jadi bagaimana bisa dilihat kan? Kalau sudah dengan 3 kekalahan di kandang itu berat, dengan 1 imbang saya pikir sulit nih. Kalau mau dipecat saya pikir dari sekarang kalau ada pembaruan itu saya pikir. Jadi kalau mau mempertahankan Ole lagi Tio berat ini. Bisa dia kalah 7 kali loh. Gitu kan, atau bisa dia kalah seperti 7-2, 7-3 tuh kalah sampai 18 kali tuh. Jadi
bahaya kan itu kan bagaimana Tommy Doherty dipecat saat itu kan, Frank O'Farrell dipecat saat itu pada musim itu kan, bahkan di musim kedua langsung degradasi MU pada saat itu kan di 73. Jadi bukan tidak mungkin bahaya kalau ini, apa di 15. Waduh, gawat ini. Moyes pernah ya 2013-14 pernah Moyes mungkin dengan 7 poin ya, dapat itu kan sama ya kan, tapi saya pikir masih lebih Moyes lebih bagus kalau di kandang nggak pernah menang kok gimana. 3 kali dari 4 pertandingan hanya membuat 2 gol, 10 kemasukan di kandang loh. Iya kan? 10 kemasukan 2 gol, bayangin tuh bisa itu. Wah, susah kan? Arsenal cuma 2 kali menembak bagaimana on target gitu ya, susah. Bisa dipertahankan oleh. Saya pikir kalau saya oleh manajemen cepat. Cuma kan memang sulit karena oleh ini juga tidak didukung oleh manajemen. Apa yang dia minta pemain juga tidak diikuti lah, ya kan? Coba kalau Grealish datang di sana, kan agak lebih enak, ya. Jadon Sancho ada di sana, dibeli oleh manajemen, pasti kan akan lain kan. Tapi yang menjadi masalah setiap pemain baru datang dianggap bahwa ini akan membawa tim ini bagus, ya kan. Van de Beek datang, wah ini akan menyelamatkan. Pak Cavani datang, Teles datang. Padahal kan itu pemain sisa-sisa aja tuh yang kloter terakhir datang kan di injury time gitu loh. Kalau mereka dapat Jack Grealish, saya pikir bagus kemarin. Atau Jadon Sancho berani, itu enak. Ya tirulah Liverpool bagaimana cara mereka mendatangkan pemain kan. Bagus kan, dengan operasi sunyi senyap tiba-tiba Jota muncul. Ada itu kalimat operasi sunyi senyap kayak perang nih. Iya, nggak ada orang berpikir, orang berpikir Adama Traore datang ya kan? Ya. Jimenez datang ke sana. Itu taktik Klopp. Dia diam. Begitu Thiago datang, besoknya langsung diumumkan kami mendapatkan seorang Jota. Kaget semua. Ya, orang berpikir Adama ini akan muncul. Adama sama Jimenez. Nggak tahu Jota yang Klopp. Nah, itulah hebatnya Klopp kan. Bagaimana dia datangkan Fabinho. Orang bingung. Datang Fabinho. Orang lagi bingung datang Alisson. Jadi pemain-pemain yang datangkan itu sesuai dengan kapasitas itu pelatihan cerdas. Nah ini orang Jerman memang hebat. Jadi gitu loh. Dia datang memang itulah. Dia itu jeli sekali kan. Itu formula bicara itu. Dia panjang lebar kiri kanan ujungnya Jerman itu. Oke, Mas Gita, kalau Liverpool apakah akan kembali menguasai Liga Inggris meskipun mereka kehilangan Van Dijk sampai akhir musim? Ya pertahanan mungkin akan jadi kendala ya. Artinya di kompetisi yang nantinya akan ketat di bulan Desember sampai Januari pasti akan kendala pada saat mereka harus rotasi. Artinya kehilangan pemain banyak sekali, kehilangan pemain pasti akan sangat mempengaruhi mereka. Tapi saya pikir Liverpool kan punya daya dobrak yang sangat baik sekali ya. Artinya mereka bisa mencetak gol lebih banyak dari mereka kemasukan. Kecuali dalam beberapa pertandingan terakhir. Saya pikir menguasai mungkin tidak seperti musim lalu. Artinya mereka lama nggak kalah, baru Februari mereka kalah, nggak bakal kayak gitu. Tapi kalau untuk kembali mempertahankan gelar, saya pikir kansnya paling besar Liverpool di antara 20 klub yang ada di Premier League saat ini. Harus diakuin itu. Bukan karena mereka dilatih oleh seorang Jerman, bukan karena gawang mereka dijaga oleh seorang Brazil, tapi karena mereka adalah Liverpool. Harus diakuin. Oh iya. Masuk mereka adalah Jurgen Klopp. Iya masuk juga. Terus Arsenal di posisi berapa Mas Git? Kalau itu tadi 5 dia udah bilang 5. Arsenal akan bersama 5 dan 6 klub lainnya memperebutkan tempat ketiga dan keempat. Bersama itu tadi Piala FA, Piala Liga dan Piala Liga F dan Liga Eropa. Community Shield. Khusus sebenarnya gini tadi kalau MU tadi kan di samping dia nggak dapat Jadon Sancho, dia nggak dapat Grealish, ada satu lagi kesalahan mereka kenapa ngambil Van de Beek. Van de Beek itu punya pacar anaknya Bergkamp. Bergkamp itu Arsenal, itu dibujuk-bujukin sama pacarnya main nggak beres itu lawan MU. Kamu jangan main beres untuk lawan Arsenal. Dia masuk di babak kedua habis itu langsung MU-nya. Nggak nyambung. Oke, kalau City, Coach Jentu, gue tahu lu sangat banget mengenal City ya, karena waktu gue bareng, lu ilmu City lu keluar semua. Nah ini Pep kayaknya udah mudah dibaca ya. City kehilangan striker, kehilangan banyak pemain cedera. Apakah ini akan sulit juga seperti tahun lalu? Kalau saat sekarang saya melihat mulai tidak terlalu besar atau tidak dominan lagi support dari manajemennya. Kalau sebelumnya kan Pep itu disupport habis-habisan kan. Kalau kita tahu City ini di belakangnya bukan pemilik klub tapi negara ini di belakangnya. Ya. Betul, kayak PSG ya. Sehingga kalau kita
Iya. Sehingga gerak-gerik usaha transfer nggak terlalu wah apa dan segala macam. Kemudian dia mengalami sebenarnya di lini depan mereka ketika main ke Munchen, kemudian pengganti yang di depan nggak ada, pemain yang di depan Aguero juga tidak dalam kondisi seperti sebelumnya 2-3 musim sebelumnya, dan lagi ditambah dengan kalau ketika Pep datang dia memperbaiki dan membeli banyak 6 pemain belakang. Nah kali ini Pep juga menjual Otamendi dan lain-lain. Nah, saya pikir kalau dia nggak ada pemain yang dia datangkan di musim di transfer window, saya pikir sulit dia untuk bersaing. Kalaupun bisa masuk ke zona champion, tapi untuk menjadi juara masih menjadi halangan karena performnya dia Pep dengan tactical plan-nya itu tergantung dari player ability yang dia miliki. Kalau ketika dia tidak mempunyai player ability sesuai dengan cara bermain Pep, kan Pep ini setiap musim selalu mencoba sesuatu yang baru. Infilter dulu dia lakukan, memainkan gelandang di sisi kiri, Fabian Delph, orang gelandang dia main di kiri, ternyata dia mau infilter ke dalam, bukan keluar larinya. Kemudian mendatangkan pemain-pemain belakang yang lebih dominan, memberikan warna dengan memulai serangan dari bawah dan segala macam. Nah, ini tidak terlihat di musim ini. Jadi warnanya Pep itu sangat gampang dibaca oleh lawan-lawannya. Bahkan ini tidak membuat tim-tim lawan seperti Liverpool, Spurs dan lain-lain mendapatkan sesuatu yang baru nih dari game ketika mereka bermain. Jadi tidak ada challenge bahwa suatu saat kita ketemu dia akan memainkan taktikal yang lain, taktikal yang berbeda. Karena dia kalau kita melihat sekarang di bench-nya dia tidak banyak pilihan seperti ketika Pep datang lebih awal beberapa tahun yang lalu yang banyak mendatangkan pemain. Begitu, Bu. Ya, jadi ya Bang. Kita dari tadi kok nggak pernah bahas soal Spurs. Spurs ini bahaya loh, iya kan? Iya, 6 pertandingan terakhir nggak kalah loh. Iya kan? Bagus loh, dia ada di atas sekarang di zona champion, bukan tidak mungkin Spurs bisa juara gitu loh kan? Yes. Kesempatan Mourinho, saya pikir pelatih terbaik bulan Oktober ya Mourinho. Dengan tim ini tidak pernah kalah kan? Itu bagus dan punya kedalaman skuad juga ya. Kalau Son cedera atau Kane cedera itu belum teruji. Iya, memang. Tetapi kita bisa melihat kan ketika sekarang dalam posisi sekarang ini itu tim yang sangat bagus kita pikir ini ya, harus berhitung benar dengan mereka tuh kan. Gitu. Memang tidak punya tradisi kuat untuk bisa menjadi juara, tapi melihat bagaimana mereka menang 6-1 aja lawan MU luar biasa itu main di Old Trafford yo. Itu bagus sekali bisa. Ya, Son ada di atas pencetak gol terbanyak Son, ya kan? Ada 2 assist, Kane ada 5 assist, bagus, 8 assist lagi, 5 gol. Jadi 2 tim yang 2 pemain yang sangat bagus. Jadi bukan tidak mungkin dia juga akan mengganggu, saya pikir, mengganggu bagi City, mengganggu bagi Liverpool, ya. Jadi ini berbahaya dengan tren mereka lagi bagus gitu loh, lagi posisi bagus. Mudah-mudahan mereka akan tetap bagus. Saya senang kalau ada Spurs bisa membanggakan lagi Liga Premier Inggris. Ya, jangan Liverpool City terus lagi kan, harus ada mereka lah. Gitu. Bang Ropan setuju nggak sebetulnya? Kalau saya lebih bilang mungkin Leicester juara 2015 akan terulang kembali nih. Ada tim di luar prediksi juara atau extraordinary winner. Bisa aja ada juara baru, bisa aja. Cuma kita tidak tahu siapa di luar antara Liverpool, City yang udah pernah juara ya. Bisa aja. Tapi kemungkinan itu kalau mau bilang Leicester lagi bagus sekarang kan, ada di bawah Liverpool. Cuma memang sulit juga. Kalau mereka nggak ada Vardy, itu hilang tuh kayak ayam sayur tuh kejadian tuh. Iya kan? Jadi hanya bergantung kepada seorang, saya pikir Vardy. Ya kalau Vardy sama Maddison nggak ada, gawat itu kan. Itu jadi memang masih sulit. Kita tidak bisa melihat tiba-tiba main di kandang mereka kalah lawan siapa? Aston Villa waktu itu kan. Ya. Di luar kandang, di kandang sendiri nggak bikin gol lawan West Ham, malah kalah 3-0 main di kandang. Jadi sulit kalau bisa melihat tim. Jadi tidak konsisten juga kalau bisa melihat ini kan. Ya. Gitu. Walaupun mereka menang lawan Arsenal sih main di Emirates gitu kan. Sorry gitu ini. Gitu kan? Nggak apa-apa. Fakta harus disebut fakta. Iya kan, ya itu. Tapi Arsenal bagus gitu, tetap 4 trofi juga. Tenang aja. Kalau bicara Leicester, bicara juara baru, Tio, juara baru mungkin bisa, tapi kecil bagi saya. Kalau tanya ke saya, Bang, ada juara baru nanti? Enggak ada. Kalau mau lihat, saya berharap tadinya Everton, Aston Villa bisa mengganggu lah ini, tapi
Kalau melihat baru di pekan begini, masih di awal-awal sebelum 10 pekan udah keok terus, ya kan? Everton bahkan 2 back to back kalah Everton, sulit. City mereka aja yang akan mendominasi gitu. Oke, Mas Gir, bagaimana dengan Chelsea? Chelsea ini punya striker Jerman, ya kan bagus mainnya. Terus juga itu kedatangan pemain-pemain baru yang bagus, Mas Gir. Ini Chelsea perlu diperhitungkan nggak nih? Tadi kan Bang Ropan bilang Spurs juga. Nah, sedangkan dari beberapa tim yang kita bahas, Spurs sama Chelsea ini tim yang menjanjikan secara materi dan juga kedalaman. Ya, kalau lihat pembelian seharusnya Chelsea bisa bersaing ya. Kalau melihat pembelian individu yang ada di dalamnya. Kan Cuman nggak terlalu. Backnya Brazil, strikernya Jerman. Brazil tua tapi itu udah. Jangan gitu, Iya. Tapi gini, nggak terlalu percaya bahwa Lampard punya demikian banyak di kantongnya banyak strategi pada saat mereka tidak bisa menjalankan plan pertama mereka. Artinya nggak bilang bahwa Lampard itu miskin strategi, belum kaya strategi. Itu yang agak diragukan dari Lampard. Yang saya ragukan dari Lampard itu untuk mengarungi musim kompetisi di mana sebuah tim juara itu harus konsisten. Mungkin Chelsea bisa juara kalau seperti halnya terjadi di musim 2013-2014 ya. City waktu itu juara walaupun kalah 6 kali. Kenapa? Karena pesaing-pesaing mereka juga kalah 6 kali. Ini artinya harus membuat sebuah klub agak berantakan untuk bisa membuat Chelsea juara. Nggak yakin kalau mereka juara, tapi kalau mereka bersaing masuk ke zona Liga Champions di urutan ketiga dan keempat ya pasti akan bisa merupakan sebuah pencapaian dari Lampard. Tapi persoalannya adalah Roman Abramovich kan tahun lalu sangat bisa menerima hasil dari Lampard walaupun tidak meraih gelar juara. Kenapa? Karena tidak ada pembelian dari Lampard. Ini bukan timnya Lampard. Sekarang kan sudah diberikan semuanya kan, datengin Hakim Ziyech, datengin Timo Werner segala macam. Nah, sabar nggak Roman Abramovich itu kalau Havertz dan segala macam. Sabar nggak Roman Abramovich kalau sampai mereka nggak berhasil setidaknya masuk ke 3 besar atau 4 besar di Liga Premier nantinya. Gitu. Oke, sebelum kita menuju ke Liga terakhir, Liga Champions Eropa, Coach Yento, sejauh ini sampai pekan ke-7 Liga Inggris, siapa pelatih yang impresif, yang paling bagus secara taktik strategi di pengamatan seorang pelatih? Ya, masih 2 pelatih senior itulah. Ada kalau yang pendatang baru seperti yang dikatakan Papi, Jose Mourinho tentu, terus Klopp dan Pep yang kita bisa melihat apa yang mereka lakukan walaupun mereka tanpa pemain inti misalnya, atau dari pertandingan mereka selalu progres dengan gaya bermain. Bahkan kalau kita melihat tactical changes-nya atau tactical flexibility-nya, 3 tim ini sama Leeds satu lagi ya. Bielsa punya analisa sport science yang lebih tinggi sehingga ini membuat warna sepak bolanya berbeda dengan tim lain. Terlepas dari itu saya pikir saya setuju dengan pelatih muda tentunya perlu pengalaman, dan pengalaman itu dia dapat dari kompetisi yang padat. Sebenarnya kalau Pep keluar ke kompetisi yang lain atau kalau kita bilang tidak dipecat sampai akhir musim oleh Arteta, kemudian Lampard, mungkin dia akan bisa berprestasi di tempat yang lain yang kompetisinya tidak sepadat dan sekompetitif Liga Inggris. Oke, kalau di Liga Indonesia mungkin pekan kedua sudah dipecat. Ya, liga kita liga paling kejam. Makanya liga kita belum jalan karena ada pandemi. Sedangkan Liga Eropa jalan terus. Oke, kita nggak bahas Liga 1, kita bahas Liga Champions Eropa kali ini. Nah, Bang Ropan, apakah setuju Bayern Munchen akan kembali juara Liga Champions Eropa? Kalau bilang setuju mungkin terlalu pede ya. Kalau bilang setuju. Tapi kalau melihat dari fakta dan data dan fakta, iya saya pikir, ya kan? Jadi dia paling konsisten ya. Jadi dari tahun lalu sampai sekarang belum pernah kalah di Liga Champions. Jadi satu-satunya tim yang paling top. Jangankan kalah, bermain draw pun tidak, Tio. Ya kan? Betul. Jadi ini tim yang luar biasa. Kalau bicara di data dan fakta, jangankan kalah, bermain draw aja itu susah gitu. Dan selalu menang di atas 1 gol. Jadi itu luar biasa. Kemarin aja bayangin mereka bisa menang 5 main di kandang lawan loh.
Ya kan lawan Atletico susah mau bikin 4 gol. Mereka bisa bikin 4 gol. Ya, jadi kalau bicara ini tim pertama yang sudah lolos ya pasti Munchen sama Liverpool yang udah pasti enak gitu loh. Yang posisinya aman gitu. Jadi untuk menjadi juara oke, punya pemain yang bagus di semua lini. Lewandowski lagi bagus, ya kan? Gnabry bagus, Sané ada, Müller semakin tua semakin jadi, semakin berminyak, ya kan? Kemudian dua gelandang muda mereka yang di tim nasional Jerman juga cukup tangguh, Goretzka sama Kimmich, ya kan? Apalagi ditambah dengan Tolisso, ini teman yang bagus. Ada 2 pemain Prancis yang juara dunia, ya kan? Hernandez dan Pavard. Saya pikir ini luar biasa pemain-pemain. Ada Alaba, kalau Alaba nggak pindah, masih ada Alaba bagus. Ada Niklas Sule, kan? Saya pikir ini tim punya kedalaman. Ada kiper terbaik dunia lagi, gitu kan? Yang menjadi kiper terbaik ketika di Piala Dunia di Brasil waktu itu kan? Nah, gitu. Kalah berapa Brazilnya? Udah nggak usah sebut, please. Jadi dia kalau mau juara, saya pikir memang terlalu pede, tapi dari data dia memungkinkan sekali. Salah satu yang layak ya. Tidak ada yang berani membantah, oh dia nggak mungkin juara, nggak. Kecuali dia drop. Kalau dia drop dalam pertandingan di grup dia bermain imbang katakannya yang memang tidak. Tapi kan dia gas terus, nggak gas terus dan menang terus loh. Dia nggak peduli bermain di kandang mana. Pasti Munchen menang. Jadi orang kalau taruhan begitu bilang Munchen main di mana 4-1, gitu kan? Pasti menang gitu loh. Siapa pesaing Bang? 3 tim saja sebutkan 3 pesaing Munchen di Liga Champions Eropa. Saya berharap sih dari Inggris akan juara juga. Jangan Liverpool lah. Liverpool udah pasti bagus, tapi City lah. Karena kan Pep ini satu-satunya yang diinginkan adalah juara bukan di Liga Premier lagi saya pikir ya. Dia juara itu harus di Champions dengan kualitas yang ada harus di Champions. Cuma kalau mau lihat kemarin dia bisa kalah di tahun lalu juga kalah sebelum ke final, ini agak saya ragu juga ya. Kembali lagi ke tradisi kuat mental mereka, apakah mereka kuat untuk bisa menghadapi Liga Champions. Karena Liga Champions ini kan tim-tim yang punya mental kuat aja yang rumahnya. Ya, kalau Madrid yang tidak disangka-sangka Madrid lolos atau Barcelona lolos bahaya juga. Karena ini kan ada langganan-langganan Liga Champions. Apalagi Madrid kan rumahnya mereka adalah Liga Champions 13 kali. Bisa dibayangkan untuk mereka ini. Kedua adalah Liverpool dan Munchen. Jadi kalau bicara di situ jangan sampai Madrid lolos. Kalau Madrid terus melaju sampai 8 besar, saya takut dengan tim ini. Bahaya gitu. Karena mental mereka bagus sekali walaupun di grup mereka nyungsep. Ya. Tapi kalau mereka keluar di knock out, waduh, ini gawat gitu. Ya. Jadi kalau bicara 2 lagi saya pikir Munchen ada Liverpool atau City. Saya berharap City lah kali ini gitu loh. Itu Tio. Ya, Mas Gip, apakah sepakat dengan Papi? Ya. Atau punya pendapat lain? Tadi kalau Papi bilang jangan pede-pede amat Bayern Munchen. Gue harus pede Bayern Munchen juara nih. Masa jangan gitu dong. Gak PHP nih. Lihat tadi malam Bayern Munchen. Gimana mereka 2-2 sampai menit keberapa. Dalam beberapa menit terakhir mereka bikin jadi 6-2. Bukan soal 4 gol yang mereka bikin. Artinya ada perubahan taktik dari Hansi Flick bahwa mereka harus dapat 3 poin dan itu yang mereka lakukan. Kayak waktu di final lawan PSG. Mentok kan 0-0, 0-0. Mereka bikin perubahan. Artinya apa? Joshua Kimmich bisa dipindah ke dalam posisi dia kasih umpan itu kan dalam posisi gelandang bertahan, bukan dalam posisi bek kanan. Ya. Artinya itu kemampuan dari Hansi Flick untuk bisa mengubah strategi di dalam pertandingan. Nah, mungkin kekurangan mereka kehilangan Thiago, tapi itu bisa diatasi lah. Jadi ya PD-nya Bayern Munchen yang di atas ya. Kalau tim lain, kalau Tio tadi nanya 3, City ya mungkin. Tapi balik-balik lagi mental ya soal City. Ya. Kalau ada Real Madrid kan agak kepleset ya musim lalu pasca pandemi. Padahal sebenarnya kan mereka sudah membawa hasil yang baik sebenarnya setelah mereka lolos dari fase grup dengan susah payah. Terus PSG nggak yakin akan bisa mengulang seperti musim lalu. Liverpool rasa-rasanya akan bisa menjadi pesaing dari Bayern Munchen. Tapi yang tertinggi tetap Bayern Munchen. Jauh tertingginya dibandingkan dengan pesaing-pesaing lainnya. Gitu. Iya. Mas kita kalau di TV fokus jawabnya. Kalau di Champions TV jawabnya nggak fokus. Yang nanya bukan laki-laki, jadi nggak fokus. Bro Coach, Yentu. Ya. Tadi Mas kita ngomong Kimmich sama Goretzka ya. Ini 2 pemain jadi bagus banget ini kekuatan Munchen. Apakah memang itu yang buat Munchen bagus saat ini, kuat sekali di posisi area 14 seperti yang lo ajarin? Itu zona 14, itu kafe yang kalau kita mau ciptain kafe buat ngopi, zona 14 judulnya. Cocok itu, cocok banget itu. Bagus. Jadi pressingnya ada di situ ya, pressing terus. Jadi bawa istri dong, pressing. Jadi kalau kita bicara
successful team itu kan kemarin gue bilang ada ya mana creativity, kemudian flexibility, kemudian intelligent, efficient defending style, kemudian rapid transition, kemudian compactness antar unit, kemudian apalagi bagaimana dia menggunakan fullback untuk menyerang dan bertahan, kemudian ability brilliant passing antara quality dan variasi passing, kemudian yang 8 agresif dalam bertahan, kemudian yang 9 pengambilan keputusan, yang 10 scoring, quality scoring, kemudian bench player 11, 12-nya itu bekerja sangat detail di latihan, memperbaiki kesalahan, kemudian efficient pressing di different area, pressing di atas, di tengah, di bawah. Dan ada satu lagi sebenarnya, ada tambahan bagaimana football modern itu sekarang penjaga gawang menjadi salah satu kunci di mana memulai serangan. Itu jadi 14 sekarang, Bro. Nah, kalau kita ya itu kayak Leno itu, kayak Martinez itu Piala FA. Jadi 14 karena kita menciptakan kafe zona 14 kan. Ya. Nah, maka kalau kita bicara sepak bola sebenarnya sama bahasanya dimanapun. Kalau dia poin 14 itu dia pasti dijamin. Karena kalau kita lihat dari tim yang ada yang dibicarakan tadi, memang Bayern Munchen yang lengkap. Ditambah lagi kompetisinya tidak sepadat tim Inggris. Kalau tim Inggris agak sulit saya melihatnya karena kembali kepada recovery dan lain-lain. Akar permasalahan dari 13 itu mungkin Munchen punya, Liverpool punya, City punya, kemudian Juventus enggak terlalu ya kalau kita lihat dengan kondisi kualitas pelatihnya. Yang kedua, kualitas pelatih menentukan pelatih yang well educated, maksudnya mempunyai pengalaman dia dalam Liga Champions ini kan barometer tren sepak bola salah satunya selain Piala Dunia dan Piala Eropa. Maka kita tidak bisa mengesampingkan bahwa pengalaman dari well educated-nya si orang pelatih itu mempengaruhi penampilan di Liga Champions ya. Kemudian bagaimana dia well organized terhadap youth development. Ini yang sekarang terlihat dari tim yang mempunyai pemain-pemain muda yang bisa masuk ke dalam skuad utama dan itu sangat membantu. Kemudian yang terakhir, belum terakhir, yang keempat tuh aktif berkompetisi. Artinya tim-tim yang dia di kompetisinya itu sangat kompetitif. Misalnya Liga Inggris, kemudian Liga Jerman, Liga Spanyol. Tapi tim-tim yang tidak mempunyai liga yang kompetitif tentu sangat sulit dia kalau kita bilang dia akan sampai menjadi tim yang sampai ke semifinal lah misalnya begitu. Kemudian ada perlu kesabaran karena di Liga Champions itu kan turnamen sebenarnya. Jadi target pertama dia harus lolos dari grup dulu, nggak harus juara grup misalnya. Dia merotasi pemainnya untuk membagi dengan kompetisi lokal misalnya. Jadi di situ dia nggak harus punya target harus juara di grupnya, enggak. Kalau misalnya sekarang kita lihat Real Madrid, dia Zidane sebenarnya fokusnya mengembalikan perform dia di kompetisi lokal, kemudian tidak keluar dari zona persaingan di Liga Champions di grup. Misalnya dia harus lolos, cukup lolos saja, nggak harus juara grup. Kemudian dan itu harus continue. Karena kalau tidak, seperti yang Papi katakan, dia boleh kalah 5-6 atau tertinggal 10 poin di awal kompetisi. Tapi kalau dia continue, lawannya yang akan pelan-pelan turun, maka dia akan naik. Bahkan kalau kita lihat banyak tim yang menyalip itu setelah paruh musim. Itu karena apa? Karena tim yang konsisten dengan 13 poin tadi itu dia memiliki semuanya. Jadi buat mereka itu adalah tangga yang pelan-pelan dia lalui. Kalau kita bicara kompetisi Liga Champions itu kayak F1 sebenarnya. Siapa yang bukan yang duluan start yang akan juara, tapi siapa yang aman dan bensinnya full sampai akhir rute, baru dia bisa tahu bahwa sayalah pemenangnya. Begitu, Bro. Ya.
Oke, berarti ini sepakat juga bahwa memang Bundesliga bagus banget dalam pembinaan, dalam kompetisi, sport science semuanya, sehingga keluaran dari Bundesliga juga bawa tim juara di mana-mana. Jangan ger ya Bang Ropan ya. Ini memang kenyataan seperti itu udah. Biasa aja. Ya oke. Terus terakhir, menurut teman-teman, siapa pemain yang akan menjadi bintang sepak bola pasca pandemi? Setelah kalau kita lihat bahwa Cristiano Ronaldo dan juga Messi sudah habis waktunya. Nah, siapa menurut teman-teman? Bang Ropan dulu. Wah, ini Di mana, berat liga nih. mana nih? Di liga mana nih? Di Liga Dunia. Sebutkan siapa Di Liga saja yang Dunia. mungkin akan menjadi dunia. Ya, Siapa nih? Bang Ropan. Oh, saya Robert Lewandowski. Oh iya, itu untuk 1 tahun ini masih dia kasih gawat loh. Oke. Jadi setiap pertandingan bikin gol loh. Oke. Ya. Iya, jadi saya sementara dia kalau mau cari bintang dunia ya dia gitu loh. Ya. Bosan juga Tio kalau Messi terus sama Ronaldo, Nama? bosan juga. Atau cuma satu nama atau ada nama lain dari Bang Ropan? Nama lain bintang, saya melihat ada bintang baru lah yang muncul lah di antara seluruh nama-nama yang top ya. Diogo Jota. Diogo Jota. Oke, Portugal ya. Iya. Oke. Harus ada yang baru lah, ada newcomer lah, itu yang saya maksud. Kalau yang itu juga kan bosan juga Tio. Ya kan? Ya. Saya berharap asal dia dapat jam bermain yang banyak, dapat kesempatan dari Jurgen Klopp tentunya kan. Ya. Kalau Jurgen Klopp kasih terus bermain, Jota bahaya nih, pemain yang bisa menjadi bintang. Ya, sudah waktunya Portugal menggeser Brazil sepertinya ya. Jota menggeser Firmino maksudnya. Siapa kita nama-nama yang akan bersinar? Masih setuju sama Papi itu, Papi Ropan tuh, Robert Lewandowski. Apapun gol kan, kalau pemain sudah bisa cetak gol, biasanya dia akan mengalahkan pemain yang nggak cetak gol walaupun dianggap kemampuannya sama di posisi yang berbeda. Mungkin saingannya Joshua Kimmich ya. Joshua Kimmich kan baik dalam kalau kita bicara sekarang Bayern Munchen kan banyak sekali tertolong oleh Kimmich, dan juga dia kemarin kan kepilih sebagai salah satu pemain terbaik ya di kejuaraan antar klub Eropa. Jadi tapi kan dia nggak banyak cetak gol, jadi kalahnya dari Lewandowski ya di situ pasti. Ya mau nggak mau ya Lewandowski ya dalam 1 tahun ke depan ini. Oke, Bro Ian? Oh my God. Ya. Oke, ada Lewandowski, tapi saya juga melihat bahwa Mane pun juga dalam hal on fire ya. Kalau kita melihat perannya Salah sudah mulai berkurang, tapi ketika kita melihat perannya Mane di Liverpool, saya pikir sangat baik, dan ketika dia masuk selalu memberikan perubahan. Dan mungkin satu nama pemain muda mungkin Mbappe ya. Kalau saya lihat juga setelah kembali dari cedera, dari COVID, dia juga bikin gol. Buat saya 3 pemain ini punya peluang mungkin di kompetisi yang berbeda, tapi warna, cara, dan penampilannya juga berbeda. Oke, terima kasih waktunya teman-teman, ulasannya luar biasa. Semoga bisa memberikan inspirasi dan pengetahuan buat teman-teman yang nonton di Tes10 TV. XBein Sport is back. Kita kembali nanti mungkin satu saat nanti, jangan bosan-bosan ya. Kita untuk ngomongin sepak bola. Nanti kalau sudah Liga Champions sudah lolos grup, kayaknya enak banget membahasnya. Kirain bahas ini UEFA Nations League, enggak ternyata. Oh mau bahas. Enggak usah. Papi. Gua bahas Arsenal ya. Bukan UEFA Nations League. Jerman. Antar negara. Ya, nanti lah berikut. Ya, oke, siap. Berikutnya nanti tambah satu lagi bintang tamu perempuan biar pas kita fokus ya kan. Nanti gue undang. Oke, Mas Gita, makasih Mas Gita. Thank you, sama-sama. Bang Ropan, terima kasih Papi. Sama-sama. Ya. Bro Kos, terima kasih. Terima kasih, sehat selalu. Ya, jangan ditutup dulu ya. Baik guys, terima kasih sudah menyaksikan komentator dadakan atau komdak, meskipun mereka adalah komentator asli, tapi ini merupakan sebuah konten gue untuk membahas hal-hal seputar sepak bola dan olahraga di Tes10 TV. Terima kasih sudah menyaksikan Tes10 TV. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan share videonya kemana-mana. Dan follow tentunya Instagram narasumber gue pada malam hari ini. Terima kasih, Bro dan teman-teman. Sign out. Bye.